Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak? Bisa, Mbak. Bisa. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin bicara Bapak Jamal Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat malam rekan-rekan peserta Lomba Vlog UMKM yang diadakan oleh Yayasan KJ. Ya, baik. Semuanya sangat bersemangat sekali ya. Iya, meskipun sudah menunggu cukup lama. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan membersamai rekan-rekan sekalian pada malam kali ini. Saya akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada malam kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian ada pelatihan vlog dan juga pemasaran, ini pembekalan sifatnya. Kemudian yang terakhir adalah pengarahan terkait dengan juknis. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk memperpendek, untuk mempersingkat waktu, baik, kita mulai acara pada malam kali ini. Kita buka dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memberikan kelancaran pada acara malam kali ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam acara briefing Lomba Vlog UMKM Yayasan KJ Bakti pada Generasi, ex-Kadin Kota Semarang, kali ini telah bergabung bersama kita semua, Ketua Yayasan KJ, founder Yayasan KJ, beliau Bapak Jamal Lutfi MM. Selamat malam, Bapak. Malam. Kemudian telah bergabung juga bersama kita Ketua Kadin Kota Semarang, beliau Bapak Arnas Agung Andra Rasmara SEMM. Nah, ya, mungkin beliau nanti akan menyusul bergabung bersama kita. Kemudian kami sapa juga beliau Gus Wahid yang nantinya akan memberikan pembekalan kepada kita. Dan juga tidak lupa kami sapa juga kepada panitia tim penyelenggara briefing Lomba Vlog UMKM Yayasan KJ Bakti pada Generasi ex-Kadin Kota Semarang. Nah, rekan-rekan sekalian, partisipan Lomba Vlog yang pastinya semangatnya masih membara ya malam hari ini ya. Nah, sekitar 55 peserta dan malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada 35 peserta, yang lainnya mungkin saja akan menyusul begitu. Tujuan daripada diselenggarakan acara kali ini adalah untuk untuk agar berjejaring sesama UMKM, kemudian juga selain itu ada beberapa benefit, yakni tukar produk, tukar pengetahuan, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan peserta lomba sekalian, baik, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama oleh beliau founder Yayasan KJ, yang akan memberikan sambutan sekaligus memberikan pengarahan kepada kita semua. Nah, untuk waktu dan tempat kepada beliau, Bapak Jamal Lutfi MM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, teman-teman semua pelaku UMKM yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dengan online karena mesti tidak mengurangi ruh dan semangat kita bersama
meskipun dengan musim pandemi ini godaan berat bagi kita pengusaha adalah musim pandemi seperti ini memang sangat berat karena kita tidak kayak pegawai negeri, tidak kayak pegawai yang angkat ataupun tidak, tetap ada gajian dan sebagainya, dan kita bertumbuh pada diri kita sendiri. Pada malam ini, silaturahmi malam hari ini tetap membawa keberkahan dan semangat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, perkenalkan dulu, nama saya Jamaluddin. Saya di usaha di KJ Group. Saya ada kafe, kopi KJ, ada mebel interior, ada mebel ekspor di Jepara, dan ada beberapa kafe dan perumahan. Dan saya mendirikan Yayasan KJ Bakti pada Generasi untuk mengajak dan melibatkan semua kalangan untuk mencoba membesarkan usaha kita. Karena khususnya bagi mahasiswa ataupun santri, sering saya sampaikan kepada para Pak Yai, Romo Yai, santri ini jenengan kalau tidak dibekali kewirausahaan, yang saya nanti pasca dari pondok pesantren kalau tidak punya musola, tidak punya masjid, tidak punya masjid, mau aktivitas apa? Ini di luar takdir ya, di luar bicara takdir. Maka saya semangat untuk mendirikan yayasan Bakti pada Generasi. Dulu sebelum pada pandemi saya sempat bikin kelas marketing dan kelas pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Ini selama pandemi, maka sementara saya pakai media sosial, pakai Instagram saya, pesan-pesan terkait kewirausahaan, di Facebook saya juga pesan-pesan terkait kewirausahaan, dan saya baru 1 bulan ini saya bikin channel YouTube di KJ Planner Academy untuk memberikan pesan-pesan kewirausahaan, sukses story para teman-teman muda yang merintis bisnis dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Itu sejarahnya di KJ Planner Academy. Kemudian untuk merapatkan barisan para pelaku UMKM, saya dan teman-teman tim mencoba menyatukan teman-teman lewat lomba ini. Jadi semata-mata harapan kita semua tidak hanya persoalan kita mengejar kemenangan, tetapi berjejaring adalah yang paling penting. Dalam konsep agama ada silaturahim, dalam konsep kita berbisnis adalah ada jejaring. Karena keterbatasan kita dalam silaturahim, maka kita bentuk komunitas ini yang nanti pasca lomba ini nanti kita akan selalu komunikasi, kita akan selalu menyampaikan ada keluhan di perusahaan kita kayak apa, kita sharing bersama, dan insya Allah kalau kita komunikasi baik, pas saya keliling di beberapa tempat, nanti saya akan bersinggah di tempat usaha panjenengan semua. Saya juga misalnya di daerah Boyolali, daerah Demak, daerah Jepara, daerah Kudus. Pas saya nanti lewat daerah sana, saya akan bersinggah dan kita akan diskusi, bicara persoalan bisnis. Pada prinsipnya, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, sekedar bahan dasar saja bahwa bisnis itu ada 3 faktor. 1 adalah produksi, yang kedua adalah persoalan marketing, yang ketiga adalah keuangan. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ambil salah satu, tidak bisa. Kalau kita hari ini semua teman-teman yang di jaringan UMKM produksi sendiri, alhamdulillah. Ambil dari orang lain juga tidak apa-apa. Yang penting nanti kita bicara pemasarannya, kita bicara pengaturan keuangannya harus penting juga. Sehingga ke depan komunitas ini bisa saling support, apalagi tukar produk, teman-teman yang dari Jepara, teman-teman yang dari Kudus, teman-teman dari Demak punya produk apa, kita nanti akan list dari masing-masing produk ini, dan kita akan bantu untuk menyebarkan ya, dan memasarkan produk-produk jenengan semua minimal di komunitas ini, dan masing-masing nanti punya media sosial, punya Facebook, punya Instagram, karena
memang hari ini pasar yang paling sangat luas adalah media sosial. Tanpa batas, tinggal kita menginginkan target pembacanya itu umur berapa, daerah mana, jenis kelamin gendernya laki-laki atau perempuan, segmen kelasnya menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu ada semua di market media sosial. Saya dapat pasar di Amerika, dapat pasar di Jerman, dapat pasar di Eropa juga melalui Google, melalui media sosial. Artinya pasar produk jenengan kalau bisa kita punya target sampai kita bisa kelola untuk ekspor. Nanti kita bicara persoalan yang jangka panjangnya begitu. Jadi packagingnya nanti kayak apa, kemasannya kayak apa, perizinannya kayak apa, nanti ke depan kita akan lebih pada di situ. Pada malam hari ini kita ketemu di Zoom untuk bicara persiapan lomba vlog, dan mungkin saja hadiahnya tidak sebanding dengan usaha jenengan semua, tapi target saya, kami tim adalah mempersatukan komunitas UMKM untuk bicara, karena orang bisnis itu dalam waktu 1 sampai 2 tahun itu butuh teman untuk sharing. Ini kok aku tidak laku, aku kok barangku begini, ini bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana cara yang terbaiknya dan sebagainya. Maka buat teman-teman nanti di grup kita ke depan bisa saling tukar pengalaman, tukar ide, tukar gagasan. Saya punya produk apa, jenengan punya produk apa, teman-teman yang lain punya produk apa. Nanti saya siapkan tim. Kalau memang sampai semua belum punya branding, belum punya tim branding untuk buat logo, untuk buat packaging, desain yang bagus, nanti saya coba carikan tim yang harganya sangat murah. Karena memang itu juga bagian dari jasa ya, bagian dari jasa bisnis juga. Nanti tapi bukan tim KJ, orang luar. Yang nanti saya sambungkan jika kalian minat untuk ambil membranding produk-produk itu. Teman-teman bisa yang kepengen melihat suaranya hilang, Pak. Ya? Suaranya hilang? Enggak, suaranya cukup jelas. Oh iya. Kalau nanti teman-teman ke depan sekedar pengen penasaran saya kok Mas Jamal kok ngomongnya kayak begitu, apakah sudah dari mana usahanya, sebenarnya teman-teman bisa lihat jejak rekam saya di medsos, di Facebook, di Instagram maupun di yang lain juga ada semua. Dan yang paling penting sekali lagi kita bicara jejaring. Nanti ini syukur-syukur ke depan saya bisa membuatkan marketplace untuk bisa menampung produk-produk jenengan. Kalau produknya yang agak tahan lama, nanti bisa suatu saat saya akan buka tempat di Semarang ini untuk mendisplay produk-produk jenengan. Saya punya kopi KJ yang di sini juga setiap malam ada puluhan orang yang hadir di sini. Kadang juga dari teman-teman Jakarta juga datang di sini. Nanti bisa kita pajang di sini, dan kita yang fisik, yang tidak fisik ya nanti kita pajang lewat online. Saya sudah komunikasi dengan Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas UMKM. Ke depan hasil ini akan saya sampaikan ke mereka untuk bisa bantu. Sinyalnya jelek. Halo, putus. Terus siap. Sinyal saya penuh. Enggak, Pak, aman, Pak. Aman. Enggak putus-putus. Ya. Sinyal saya penuh. Jadi saya sudah nyampaikan ke Dinas Provinsi Jawa Tengah, Kementerian UMKM untuk Mapaska ini mensupport. Dan semalam saya juga komunikasi dengan Basnas Pusat, Basnas RI untuk bisa membantu program pendampingan UMKM. Dan insya Allah nanti yang juara akan saya upayakan. Ini saya tidak janji, tapi nanti yang juara 1, 2, 3 akan saya upayakan untuk dapat pendampingan, apakah itu dalam bentuk permodalan ataukah pendampingan yang lain untuk membantu teman-teman sekalian. Persoalan nanti vlognya kayak apa, nanti ada tim dari Kadin yang kemarin saya kontak, siap kerjasama Kadin Kota Semarang. Dan insya Allah ini komunitas walaupun kecil, sederhana begini, tapi kita jadikan ini sebuah komunitas yang luar biasa, yang bisa menjadikan roh pergerakan ekonomi dari kecil begini. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, tapi dari roh kecil ini bisa menjadi pergerakan ekonomi yang mensupport
masyarakat dan memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Itu Bapak, teman-teman yang saya hormati, sekali lagi mari kita dukung semangat kita bersama ini untuk memulai, untuk mengembangkan ya, bagi yang sudah mulai untuk mengembangkan bisnis kita. 3 unsur tadi, ada bidang produksi, ada marketing, ada keuangan. Nanti kita bisa saling support, kita bisa saling membantu di pasar maupun di produksinya, dan lain sebagainya. Dan saya juga mohon doanya semoga bisa terus istiqomah untuk mendampingi teman-teman UMKM, untuk mendampingi teman-teman yang baru belajar berbisnis, untuk mendampingi teman-teman yang baru merintis usaha, karena orang merintis butuh teman, butuh tempat curhat, kayak orang pacaran mau putus begitu. Jadi butuh tempat curhat, butuh teman, ini saya kok begini, saya tutup aja atau bagaimana, minta sarannya, saya mau ganti usaha saja, saya tidak cocok, minta sarannya begitu. Itu lika-liku orang berbisnis. Jadi itu teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita jaga silaturahim. Nanti kalau mau WA saya, silahkan. Nomor saya juga ada di grup Telegram di 081 390 383 881. Lagi Pak. 081 390 383 881. Nanti kalau bisa di DM juga yang punya akun Instagram atau di Messenger. Maaf Pak, nah, itu nomornya 081 390 383 881. Iya, ya, nomor saya. Nanti bisa komunikasi di lewat handphone, lewat Instagram, lewat Facebook. Saya juga biasa komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Saya kebetulan juga ngajar di kampus UIN, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ekonomi di Universitas Wahid Hasyim di kewirausahaan juga, pengembangan kewirausahaan. Terima kasih, selamat bergabung. Jika teman-teman berkenan, teman-teman saya anggap sebagai anggota KJ Planner Academy, sebagai anggota pertama dari UMKM. Kalau yang lain anggota dari pelatihan, kalau ini kan anggota dari UMKM. Anggota, dan kita membangun silaturahim. Ke depan kalian mungkin yang sudah hebat, saya minta tolong untuk menjadi mentor yang lain, saling bantu untuk mengembangkan bisnis satu sama lain sebagai sangu kita untuk menuju akhirat kelak. Jadi tidak semata-mata mencari uang saja. Itu salam kenal dari saya, Jamal Lutfi, dan semoga kita bisa bersilaturahim. Rumah saya di Semarang, kapan mau ke Semarang Pinara, mampir. Ada di gudang juga ada, di kantor juga ada, di Jepara juga saya ada di gudang. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjut komunikasi lewat WA, lewat Telegram, dan lain-lain. Dan saya sekali lagi saya terima kasih sekali atas kerawan jenengan di grup ini. Semoga sekali lagi semoga bisa membawa keberkahan dalam peningkatan usaha kita, karena memang visi kita peningkatan ekonomi. Dan yang kedua, saya minta maaf jika nanti reward ataupun hadiah tidak memuaskan bagi para pemenang, karena tujuan utama saya bukan itu, tapi tujuan utama saya adalah bangunan silaturahmi, pengembangan ekonomi, dan jejaring sosial dalam kemajuan ekonomi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada founder KJ Group, beliau Bapak Jamal Lutfi. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi sudah dibuka lebar-lebar pintu untuk sharing kepada beliau, Bapak Jamal Lutfi, dan rekan-rekan bisa menyapa beliau melalui akun Instagram beliau, @jamal_lutfi. Begitu nggih Bapak nggih? Baik, saya juga mengutip satu kata dari Bapak Jamal Lutfi, bahwa orang yang merintis usaha itu butuh teman. Maka dengan diadakan acara vlog, lomba vlog UMKM ini, kita saling sharing, kita saling belajar bersama. Nah, rekan-rekan sekalian, kita menuju kepada acara selanjutnya,
Nah, yang selanjutnya adalah pelatihan vlog dan juga pemasaran yang dalam hal ini nantinya akan disampaikan oleh beliau Gus Wahid dari Kadin Kota Semarang. Sebelumnya kita sapa bersama dulu Gus Wahid. Selamat malam Gus Wahid. Yes, sambil menunggu dulu rekan-rekan sekalian, mungkin kita juga bisa bertegur sapa ya melalui chat. Silakan sebutkan nama dan juga daerah asal ataupun bisa memberikan nomor WhatsApp gitu ya, supaya nanti kita lebih mesra ke depannya. Gitu. Sambil menunggu Gus Wahid bergabung, iya, tim panitia sedang menghubungi beliau. Oke, dok. Soalnya Gibran mau tidur ya. Iya. Bentar. Sudah bergabung ya. Selamat malam Gus Wahid. Selamat malam. Sugeng dalu teman-teman. Alhamdulillah. Langsung saja rekan-rekan sekalian, kita belajar bareng beliau terkait dengan pelatihan vlog dan pemasaran. Kepada beliau Gus Wahid, dipersilahkan. Aku belum mulai video ya. Oke, sebentar. Ya, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Ini saya panggil teman-teman ya. Jadi kayaknya masih banyak yang muda-muda, saya juga masih muda. 17 baru lewat bulan lalu saya, alhamdulillah. Ini saya diminta oleh Ketua Kadin untuk memberikan belajar bareng lah, bukan memberikan, karena saya juga bukan ahli, saya bukan pakar, tapi alhamdulillah kalau bicara YouTube mungkin saya sudah memulai lebih dulu. Dan belum tentu yang memulai lebih dulu itu bisa mendapatkan yang lebih baik. Karena kalau kita bicara mengenai khususnya YouTube, khususnya sosial media, itu berbicara tentang konsistensi, teman-teman. Ada konsistensi di sana dan nggak gampang, bikinnya gampang, tapi karena tidak konsisten, kadangkala menjadi tidak gampang. Tapi prinsipnya saya yakin mungkin teman-teman, apalagi tadi tak lihat banyak yang muda-muda ya, sudah memulai juga, sudah sering membuat video, mungkin foto juga, pastilah sudah memulai lah. Mungkin tidak terkait dengan UMKM-nya, tidak apa-apa. Kebetulan saya mohon maaf, saya tidak menyiapkan materi khusus untuk kegiatan malam ini, namun ini ada materi yang masih terkait. Jadi secara umum memang saya memilih untuk membuat publikasi untuk meningkatkan brand awareness. Tapi nanti ujungnya kita akan berbicara mengenai vlog, khususnya vlog, tidak vlog lah ya, video, mungkin video YouTube. Sebenarnya materi video YouTube pun bisa dimanfaatkan untuk media sosial yang lain. Sekarang ada TikTok, ada snack video, Instagram juga masih ya. Jangan lupa Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak penggemarnya, penggunanya. Sorry. Oke, teman-teman, kalau kita bicara mengenai khususnya ini, mohon maaf, sudah pada punya YouTube semua, sudah pada penonton YouTube ya? Minimal penonton dulu nih. Atau sudah ada yang punya akun Google? Setiap yang memiliki akun Google punya kesempatan untuk membuat YouTube, karena YouTube miliknya Google, sama seperti Facebook, sama seperti Instagram. Jadi kalau nanti teman-teman berkeinginan membuat video untuk YouTube, karena video tadi bisa untuk Instagram, bisa untuk TikTok, bisa untuk snack video, dan berbagai macam aplikasi yang itu bisa dimanfaatkan untuk memamerkan, mempromosikan, memasarkan produk-produk teman-teman, itu bisa dimanfaatkan apapun, silahkan. Jadi tidak hanya kita bicara YouTube, tapi kalau kita spesial berbicara mengenai YouTube, teman-teman harus memiliki akun Gmail. Saya pikir sudah hampir semua sekarang menggunakan akun Gmail untuk identitas ataupun
Saatnya kita Yang utama adalah sholat. Leres Mas. Tapi sholat itu nomor 2 Mas, jangan salah Mas. Nomor 2, nomor 1-nya syahadat. Kalau khusus untuk berbicara mengenai YouTube, video YouTube, teman-teman harus membuat video YouTube, teman-teman harus memiliki akun Gmail. Mungkin yang masih memiliki akun Yahoo, Rocket Mail, dan sebagainya, mungkin bisa beralih dulu mengganti emailnya dengan Google Mail atau Gmail. Nah, ternyata dari fungsi yang ada di Google itu, kontennya sangat banyak, teman-teman. Bahkan sebelum kita membuat video, kita bisa melakukan penelusuran lebih dulu. Kira-kira kalau saya mau membuat video ini, UKM-nya apa saja nih Ustadz? Makanan atau kriya atau macam-macam? Semuanya ya, dari semuanya. Ya. Misalkan kita berbicara mengenai makanan nih, contohnya mungkin bakso atau mie ayam. Sesimpel itu, ini contoh dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan penelusuran di Google. Bahkan ada menu Google yang sangat spesial namanya Google Trend. Itu sebelum kita membuat videonya, kita bisa melakukan penelusuran lebih dulu. Ini sebenarnya tingkat lanjut yang bagian ini, karena tentunya untuk belajar lebih dalam untuk pembuatan video YouTube, tentu tidak bisa hanya waktu 1 jam, 2 jam seperti ini, karena ada banyak teknik-teknik lain, termasuk nanti pembekalan-pembekalan lain yang harus. Dan beruntung sekali teman-teman digandeng yang bergabung di KJ ini luar biasa, ada pembekalan seperti ini, karena tidak semua orang bisa memahami, bisa mengerti, asal membuat video aja langsung ditayangin di YouTube, namun trik-triknya belum dapat. Bahkan saya sendiri kalau memberikan materi YouTube ini, saya butuh waktu sekitar minimal banget 1 hari full termasuk praktek, dan itu jujur berbayar, terutama untuk YouTuber pemula. Dan alhamdulillah di masa pandemi seperti ini, meskipun berbayar ya namanya rezeki yang berkah gitu ya, ternyata ada juga yang masih menginginkan. Oke. Tadi pertama modalnya adalah membuat akun Gmail lebih dulu. Yang pasti itu. Ini melakukan penelusuran, yang namanya Google Search itu bisa dimanfaatkan. Nanti kalau teman-teman lebih lanjut bisa melakukan Google Trend namanya. Tinggal diketik aja Google Trend, masukkan, cari kotanya teman-teman. Yang lagi dicari masyarakat saat itu apa? Apakah mie ayam atau bakso atau apa? Sesuatu yang unik. Bisa dicari di situ. Misalkan di Semarang melakukan penelusuran mengenai bakso. Bakso mana aja nih yang paling lagi tren nih di Semarang nih. Oh, ternyata ada di daerah Semarang Barat misalkan. Orang lagi banyak mencari. Oh, ternyata bulan ini orang-orang lagi nggak senang mencari mie ayam dan bakso, mereka lagi senang mencari sate Padang. Bisa saja. Tidak masalah. Manfaatkan Google Trend. Oke. Ini terlalu jauh. Oh ya, sebelum lebih jauh, kebetulan saya mengelola juga sebuah website informasi pariwisata bernama Galeri Wisata ID. Saya sehari-hari mengelola website itu yang tentunya juga terkait dengan suaranya yang lain agak berisik. Ya, sebentar di mute dulu ya. Untuk yang lain dimut, Pak. Ya, udah ya. Saya sehari-hari mengelola di Galeri Wisata ini sebuah website khusus untuk informasi pariwisata yang tentunya untuk produk-produk UMKM juga masih terkait di bidang kita ya di Galeri Wisata ini. Saya juga aktif ada di Kadin bersama Mas Arnas Agung Andra Rasmara. Beliau adalah ketua saya, ketua kami. Juga ada saya juga membantu beliau ada di KONI juga. Jadi misalkan nanti teman-teman butuh bantuan untuk pembuatan video YouTube ataupun pengen promo produk makanannya, bisa saya bantu juga di galeriwisata.id ini. www.galeriwisata.id. Ini terlalu jauh, sebentar. Yes, kita masuk ini konten kreatif teman-teman.
Ini di antara teman-teman sudah ada yang pernah bikin video untuk YouTube? Mungkin bisa saya mulai dari situ dulu. Adakah? Mungkin bisa buka mic dulu yang ada. Ya Pak, ada, cuma kurang istiqomah. Kurang istiqomah. Konsisten gitu Mas G. Nek bahasa kita konsisten gitu. Konsistensi, betul. Saya memulai sebagai cerita, saya memulai YouTube dari 2017 dan baru pada 2019 akhir, hampir 3 tahun lah, kira-kira hampir 3 tahun saya baru bisa mendapatkan yang namanya AdSense. Kalau kita sudah mendapatkan AdSense, ada iklan di tayangan kita, itu sudah bisa menjadi pemasukan kita. Kalau teman-teman yang membuat produk UMKM dan pada nantinya produknya channel YouTube-nya teman-teman ini sudah ada AdSense-nya, jadi ada 2 pemasukan untuk teman-teman, ada penjualan, ada juga pendapatan dari AdSense. Tapi untuk AdSense ini luar biasa. Syarat utamanya teman-teman harus punya 1.000 subscriber. Kalau Instagram itu follower, kira-kira kayak gitu, 1.000. Terus setelah dapat 1.000 subscriber, teman-teman harus memiliki 4.000 jam tayang dalam kurun waktu 12 bulan. Dan ini bukan sebuah persoalan yang sangat mudah, luar biasa sulit, apalagi kalau tadi Mas siapa tadi tidak istiqomah. Seperti saya hampir butuh 3 tahun karena saya tidak konsisten. Saya juga kadang bikin, kadang enggak gitu. Oke, berbicara mengenai produk, ini ya tadi kita balik lagi, ada banyak media sosial, teman-teman silahkan pilih salah satu. Yang paling cocok untuk teman-teman apa? YouTube, Snack, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Silahkan dimanfaatkan. Ini semuanya untuk ajang promosi. Kalau tidak bisa bikin video bagus misalkan, bikin foto. Kalau fotonya tidak bagus, selama teman-teman istiqomah, nanti akan ketemu jalannya. Kreativitas itu berawal dari yang namanya coba-coba. Apa ya? Bentar ya. Teman-teman bisa lihat ini di layar kamera. Bisa disaksikan? Bisa ya? Oke. Kalau dilihat dari depan, teman-teman akan bisa langsung lihat, ya terlalu kurang jelas ya. Kalau dilihat dari depan, teman-teman akan langsung bisa baca mereknya. Mereknya bla 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 bla, ini adalah gel. Sementara kalau dilihat seperti ini, teman-teman nggak akan ngerti ini apa. Begitu juga kalau dilihat dari angle seperti ini dibalik. Begitupun ketika teman-teman nanti membuat video tentang produknya masing-masing, ingat ya, ketika nanti teman-teman membuat video, cobalah untuk membuat video itu melingkari seluruh produk. Dari angle depan, angle belakang, angle samping, angle atas, bawah, tapi lakukan itu dengan cara yang kreatif, dengan cara yang artistik boleh, kadangkala kreatif itu bersifatnya artistik. Tidak masalah. Selama teman-teman istiqomah dan konsisten, nanti akan ketemu jalannya. Tapi kalau teman-teman hanya membuat 1 kali, ya jangan pernah berharap untuk bisa menemukan jalan yang terbaik, kira-kira kayak gitu. Harus penuh dengan coba-coba, teman-teman. Kalau misal produknya adalah makanan mie ayam dan bakso, dari awal kita buat video tentang, misalkan kalau bakso itu gerobaknya, tempat makannya dulu. Nanti teman-teman bisa melihat, kebetulan dari bulan Juli selama PPKM kemarin, saya melalui channel Gus Wahid United itu, saya membantu teman-teman UKM kuliner untuk mempromosikan produk mereka. Saya bantu mereka secara gratis, saya bikinkan video untuk promo dengan konten yang saya siapkan. Nanti teman-teman bisa belajar dari situ bagaimana ketika tayangan pertama itu adalah secara wide, secara lensa yang melebar. Kan letaknya warung ini ada di sini. Ini kita bicara mengenai produk kuliner ya. Oh, letaknya ada di sini nih, di jalan ini misalkan. Baru kita semakin masuk ke dalam,
Kalau misalkan ada ayam goreng, berarti ada proses gorengnya, ada proses pemilihan ayamnya, ada proses memasukkan sambal. Kebetulan rata-rata kalau makanan yang sudah jadi itu kan sambalnya sudah disiapkan ya, tidak ngulek satu persatu. Semua proses itu menarik untuk ditampilkan kepada penonton video kita nanti. Karena mereka juga tidak hanya pengen merasakan, pengen ikut merasakan, menikmati rasane mie ayam, bakso, ayam goreng, itu seperti apa. Berbeda kalau misal kita hanya makan begini, ini bakso enak banget ini, guys, ayo kamu ikutan ke sini. Berbeda teman-teman, kita ketika memberikan gambaran video itu mulai dari awal, dari cara pembikinan, cara penggorengan, cara pemrosesan, akan lebih semakin menantang orang untuk menonton tayangan kita. Apalagi dengan tadi konsistensi istiqomah tadi, teman-teman semakin ngerti nih, oh ini ayamnya, baksonya harus saya ambil dari sudut pandang atas, bawah, kanan, kiri, nanti akan ketemu. Mana yang lebih baik? Seperti itu. Sebentar. Oh, ini tayangan. Ini contoh tayangan. Harus ada linknya kayaknya nih. Oke, memulai YouTube, memulai membuat video, teman-teman tidak usah merasa khawatir galau tidak memiliki kamera. Manfaatkan HP. HP ini sudah memiliki fitur-fitur yang sangat canggih. Mohon maaf ketika teman-teman merasa HP saya kentang. Siapa bilang? HP kentang itu hanya prosesornya. Tapi fasilitas menunya semuanya ada komplit ada di sini. Bahkan untuk mengatur nanti namanya frame per second gitu. Nanti ada pilihannya juga agar gambarnya tidak pecah-pecah. Sorry, ini linknya nggak bisa kebuka teman-teman, jadi nggak bisa dilihat ini. Saya stop ini dulu ya. Tidak perlu merasa galau hanya memiliki HP. Di awal karir perdana saya hanya menggunakan handphone dengan proses edit yang juga menggunakan handphone. Di handphone kita, kalau kita teman-teman sudah pernah belajar ngedit sedikit-sedikit, semuanya ada menunya. Ada menunya. Untuk proses pengeditan itu ada menunya. Ada KineMaster, ada Viva Video, ada cukup banyak proses edit video, bahkan di situ sudah ada template-nya juga. Teman-teman bisa langsung memilih, tinggal memasukkan gambar-gambar yang sudah tadi diambil gitu ya. Bahkan nanti untuk pembuatan teksnya sudah disiapkan di sana. Ini menjadi menjadi cukup sulit belajarnya kayaknya karena hanya teori ya teman-teman. Kalau kita bisa bertatap muka langsung di era yang tidak seperti ini, pasti akan lebih mudah untuk memperlihatkannya. Oke, sebelum lebih jauh, teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Belum, Mas. J, Mas. Ada pertanyaan mungkin, Mas? Oh, ini ada. Produk fashion belum ada tokonya. Lah, justru kesempatan. Teman-teman yang mempunyai produk dan belum memiliki toko offline ya. Offline itu yang pajangan seperti itu. Jangan pernah berkecil hati. Saya gambarkan, jadi saya kenal Ketua Kadin ini Mas Arnas pada 2007. Pada 2010, waktu itu saya masih jadi wartawan di Koran Sore Wawasan, terus saya punya sedikit uang dan saya membuka toko baju bola.
waktu itu jersey bola, perangkapan bola dan sebagainya, saya buka toko karena saya merasa dekat dengan ketua Kadin, jadi saya tertantang juga untuk berusaha meskipun sehari-hari saya masih wartawan. Ternyata teman-teman, salah satu kendala sebagai pemula itu adalah memikirkan toko, memikirkan pajangan offline. Harus punya toko, dan padahal dengan kita memiliki toko kita harus bayar kontrak karena saya tidak memiliki tempat sendiri, dan itu sebuah beban yang luar biasa yang per tahun harus kita pikirkan. Berbeda ketika teman-teman ini memiliki toko online, kita tidak perlu bingung. Terus bagaimana triknya untuk membuat video, ya betul ya, belum ada, jadi toko online ya. Bagaimana membuat itu? Kita butuh model, Mbak apa Mas ini? Mbak Anis kayaknya. Kita butuh model, kita butuh ya layaknya apa namanya? Pragawati gitu ya. Tidak usah orang yang cantik, tidak usah pragawati beneran gitu kan. Tidak usah model betulan. Kita cari tetangga kita, teman-teman kita yang sekiranya pas ketika mengenakan baju itu. Kalau teman-teman punya kesempatan, ajak dia ke taman, misalkan begitu ya. Kalau itu adalah bajunya baju santai elegan, ajak ke taman, ajak ke sesuatu yang kafe, misalkan lebih rileks untuk pengambilan gambarnya. Boleh. Kalau misal baju itu memiliki detil-detil yang sangat sulit, misalkan nggak kelihatan ya. Ini ada gambar tulisan, misalkan ini kebetulan baju klub bola saya. Ada gambar ini apa namanya bola, kameranya dideketin aja, disorotin. Misalkan di baju-baju itu ada payetnya atau apa ya, bordir atau apa sih kalau baju fashion itu, disorot aja, tapi harus ada modelnya. Manfaatkan model. Kita sangat terbantu dengan adanya model, dengan dia memperagakan atau dipakai untuk beraktivitas dan gitu. Bisa dibantu sampai monetisasi? Sementara bisa, Mas. Secara umum bisa saya bantu. Oke. Saya Yogi, tadi angle produk diusahakan, maksudnya bukan melingkar, tapi ini depan. Aduh, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya pakai background ya. Ini depan, ambil angle dari depan, sudut pandang dari depan. Terus diputar lagi produknya, ambil dari belakang. Kelihatan? Ini dari belakang. Misalkan begitu. Artinya melingkar itu semua sudut produk ini ada gambarnya, ada tampilannya. Jadi orang semakin paham dan tahu. Oh, dia kalau tampak depan seperti itu, tampak sampingnya begitu, tampak. Ya meskipun mie ayam itu ya kalau produknya mie ayam itu produknya dari depan, atas, bawah ya begitu gitu. Tapi mungkin ada detil-detil ketika proses ngasih bumbunya, membuat bumbunya, mengaduk bumbunya. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang detil itu disukai oleh penonton. Karena kadangkala itu tidak bisa didapatkan di tempat lain, tidak bisa didapatkan di produk lain. Kira-kira begitu. Saya bertanya, Kak, usaha saya bidang IoT. Selain hardware, saya ada platform aplikasi web. Bagaimana trik untuk bisa memperlihatkan platform kami yang berupa digital? Jelas hampir sama dengan produk fashion tadi. Harus ada model, harus ada talent, harus ada seseorang yang mempraktekkan penggunaan platform tersebut. Jadi kita perlu model tadi memperagakan penggunaan aplikasinya, habis itu terakhir dia tentunya memberikan testimoni, memberikan pengakuan. Nah ini sangat penting, di akhir video harus selalu ada testimoni. Makanan, woi enak. Woi bajunya bagaimana? Wih pas banget di badan saya. Saya kebetulan orangnya kurus, saya gemuk, saya begini, saya tinggi. Ini pas banget karena warnanya, motifnya, dan segala macam. Dan saya paling suka nih bagian bordir ini, misalkan begitu. Begitu juga dengan produk-produk platform aplikasi ya tadi ya. Malam Kak, Ernalia Borobudur. Saya kayak penyiar radio ya teman-teman ya. Padahal bisa disampaikan langsung biar bisa dengar teman-teman juga. Makanan tradisional.
oleh-olehnya Borobudur. Bagaimana kalau untuk produk yang made by order, bikin kontennya atau videonya, kalau iklan harus pas bikin berarti. Kalau memang ini berarti kan pre-order ya Mbak ya, sebelum orang pesan belum dibikin. Ya mau nggak mau Mbak Erna harus bikin dulu sebelum ada proses pemesanan, bikin sampelnya, bikin contohnya, dan itu yang menggunakan jasa bantuan talent atau model tadi. Butuh bantuan mereka untuk mencoba mencicipi atau makan atau bahkan ikut membuat prosesnya. Kalau prosesnya unik, mungkin prosesnya tidak mudah, mungkin talentnya bisa diajak, misal seperti itu. Harus ada, kita manfaatkan talent model. Model itu nggak usah jauh-jauh, suami atau istri kita, anak-anak kita. Tapi kalau saya sarankan jangan anak-anak ya. Saya sarankan jangan menggunakan model anak-anak karena YouTube sekarang sangat ketat dalam membatasi tayangan yang ada anak-anaknya. Sangat ketat dan kita harus sangat berhati-hati agar tidak kena ban sih enggak, tapi nanti ada tayangan yang tidak bisa dimonetize, tidak bisa dipasang iklan. Begitu Erna. Malam Kak, bagaimana bikin video? Ini seriusan loh, saya kayak penyiar radio loh. Kenapa nggak buka mic saja kalau bertanya teman-teman? Bagaimana bikin video sedang alat masakku masih sederhana, tapi saya ingin terlihat elegan, bagaimana? Oke. Mbak ya, ini mestinya ya, Mbak Ilian ya. Admin mungkin yang bertanya dibuka mic-nya. Iya Mbak. Iya Kak, saya. Ya, siap. Gimana? Ini kan alat masak aku biasa ya, masih sederhana. Sedangkan aku juga sederhana juga. Tapi gimana bikin vlog ini terlihat lebih elegan ya, walaupun alatnya sederhana gitu loh. Triknya gimana sih Kak? Untuk pencahayaan, untuk ditampilkan tuh apa alatnya aja atau sama orangnya Kak? Kalau untuk Oke. Mbak, jangan pernah merasa rendah diri, rendah hati ya Mbak. Tenang aja. Iya. PD. Saya dulu pakai handphone Mbak, serius Mbak. Saya lupa tipenya, tapi kebetulan saya penyuka agak iklan nih, bukan iklan sih. Saya penyuka Xiaomi. Dan ternyata setelah sekian lama saya tahu di Xiaomi itu ada menu untuk mengatur frame rate per second-nya. Untuk mengatur agar gambarnya tidak goyang. Ketika kita lari, gambarnya itu bisa. Saya baru tahu di belakangnya. HP saya waktu itu juga masih kentang-kentang gitulah. Saya tidak merasa risau, saya tidak merasa galau. Dan alhamdulillah sih saya sekarang sudah bisa beli beberapa peralatan sejak YouTube saya dimonetize. Saya sudah berganti kamera karena saya juga pengen peningkatan. Tapi itu tidak usah dirisaukan, tidak usah menjadi penghambat bagi langkah kita untuk pengen maju. Apa yang dipunyai, lakukan, kerjakan, mulai dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada. Kalau ternyata misalkan kita butuh model dan tidak ada orang lain, ya diri kita aja sendiri. Kita beranggapan jadi model. Atau butuh saya agak gokil orangnya. Teman-teman bisa lihat di YouTube saya, Gus Wahid United, bisa dilihat di sana. Seperti itu. Selama saya bisa, saya mampu, insya Allah saya bantu. Saya paling senang ketika melihat ada seseorang yang lebih sukses daripada saya. Ketika kita belajar bareng dan ternyata ada orang lebih sukses, itu saya jauh lebih senang daripada saya yang sukses. Saya lebih senang teman-teman yang sukses ketika kita belajar bareng. Karena saya bukan yang terbaik. Masih banyak YouTuber terbaik. Tapi apakah YouTuber itu mau berbagi? Belum tentu. Untuk menghadirkan ke acara ini, berbayar? Iya. Kalau teman-teman dulu pernah ingat Atta Halilintar diundang ke, mungkin pernah dengar, diundang ke satu kota, bayarannya berapa? 600.000 satu orang tiketnya. Dikali berapa orang? Bawa TikTok, awal-awal kemunculan TikTok, bayar untuk ketemu dia. Padahal cuma dengerin dia ngomong. Tapi apakah mereka mau? Kak, iya. saya minta nanti, ini kan saya tadi hadirnya telat ya.
untuk vlog YouTubernya saya minta dong, saya kan Nadira, nanti bisa dikirim Kak. Saya ini perempuan bernikab, insya Allah setiap saya ini sudah hampir bikin video sudah 4 kali ini Kak. Satu video laporan tugas saya, terus kemudian untuk produk saya 2, dan ini insya Allah saya ikut ini yang keempat kalinya ini yang, jadi saya pakai diri saya sendiri Kak. Untuk aktornya saya sendiri, masak juga ya apa yang ada saya juga ya memang hasilnya kurang maksimal. Alhamdulillah. Masih sederhana tapi it's okay untuk belajaran lah. Saya nggak ingin menangnya tapi ingin pengalamannya, ingin ilmunya Kak. Saya mohon motivasi kalau seandainya nanti saya bisa dikasih tahu link YouTube-nya apa, nanti bisa saya subscribe. Saya bisa like, saya juga bisa ikuti videonya Kakak. Ini saya tambah saya tambah nomor WA boleh? Oke, siap. Cuman begini teman-teman, tadi ada kendala, alatnya sederhana. Kadangkala hal-hal yang sederhana, kadangkala hal-hal yang klasik, kadangkala hal-hal yang tidak modern, itu justru menarik bagi orang lain. Kita tidak pernah ngerti selera pasar tuh kayak gimana sebelum kita memulai melangkah. Kita nggak akan pernah ngerti. Tadi ada kendala apa? Pencahayaan. Ya jangan di dalam rumah. Kalau memang cahayanya terbatas. Kalau ternyata lampunya nggak bagus. Kalau nggak punya lampu studio. Saya dulu nggak punya lampu studio, saya nggak punya kamera, saya cuma punya HP. Pembelian pertama setelah saya punya HP itu saya beli gimbal. Saya beli gimbal. Saya pikir hasilnya akan luar biasa. Ya sama aja sih. Nggak beda jauh. Tapi yang saya bingung tuh mekanisme ngevlognya tuh gimana ya Pak ya? Ya, memang Mas. Kalau kita bicara mekanisme, teknik, nggak bisa saya hanya ngomong seperti ini Mas. Ustadz Jamal mungkin perlu diagendakan untuk ketemu tatap muka, kita ada praktik gitu ya. Memang harus seperti itu kalau kita bicara, karena memang ini materi-materi praktis ya. Kalau saya hanya ngomong kayak gini, kesannya memang ya kayak menggurui banget. Tapi kita ya, kalau mungkin ada video referensi gitu dari Gus Wahid. Ya Mas, kalau video referensi jujur teman-teman harus belajar sendiri dari tayangan yang sudah ada ya Mas. Dari tayangan-tayangan ketika melihat, mungkin saya sudah menyampaikan channel YouTube saya, bisa dilihat di sana, bahwa prosesnya tidak hanya pada hari itu Mas. Sebelum hari itu saya sudah mendapatkan data detail. Misalkan tadi Mbak Legondo Bu Suat, oleh-oleh Borobudur Mbak Erna. Sebelum saya berangkat ngevlog, ini contoh ya, sebelum saya berangkat ngevlog ke Borobudur, apalagi Borobudur Semarang cukup jauh waktunya, hampir 2 jam, butuh tenaga, butuh segala macam kan gitu. Saya harus mengumpulkan data lebih detail dulu. Ini produk apa Mbak? Ini hanya dibuat jam berapa? Alatnya apa saja misalkan. Terus pemasarannya bagaimana? Saya harus detail seperti itu dulu sebelum saya membuat konten ide di sini. Dari apa yang disampaikan oleh data-data tadi, saya mengolah, kalau ini ternyata adalah makanan, misalkan ini adalah bolu kukus gitu. Saya harus membuat sesuatu yang kontennya harus berbeda. Nggak bisa saya samakan dengan konten ketika itu ayam goreng. Nggak bisa. Harus sesuatu yang lain, misalkan begitu. Itu data itu sangat penting banget, sangat terkait banget dengan konten. Konten itu kira-kira jalan cerita deh. Ide besar dari video ini harus punya cerita, kan gitu teman-teman. Tidak hanya sekedar misalkan orang pamer baju tadi ya, Mbak siapa? Fashion tadi. Nggak hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada ceritanya. Kira-kira ada ceritanya, ada tuntutan. Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan. Lebih detail lagi, teman-teman harus bikin skripsi memang. Luar biasa. AB kuliner, boleh, silahkan. Ya, Mas Gus. Ini kalau saya kan dulu juga pemain YouTube ya. Wah, udah. Tapi karena udah lama nggak saya geluti lagi. Nah ini kira-kira untuk logaritmanya
gimana nih perkembangannya sekarang? Soalnya saya terakhir buka itu kok malah kebanyakan akun saya itu kena ban gitu loh, yang udah. Nah itu gimana nih? Kira-kira bisa sharing bareng nggak soal logaritmanya YouTube yang sekarang bisa bisa dikembangin nggak? Ya, salah satu, sami-sami Mas Abi. Salah satu triknya adalah kita saling support. Jadi misalkan tadi Ustadz Jamal sudah membuat grup untuk apa tadi namanya, UKM Akademi ya Ustadz. Kira-kira itulah, ada grup itu. Nanti teman-teman yang sudah membuat vlog diupload di situ. Diupload di grup itu untuk semuanya ditonton bareng. Saling beri support, saling beri komen, beri like, berikan subscribe. Karena untuk mendapatkan 1.000 subscriber butuh waktu yang luar biasa. Bahkan kalau saya memberikan motivasi kepada teman-teman YouTuber pemula, saya bilang untuk mendapatkan 0 sampai 100 subscriber, kita perlu mengemis. Mungkin bahasa saya kurang etis ya, tapi kita perlu mengemis. Mengemis siapa? Keluarga kita, teman-teman kita, orang yang ketemu kita. Hey, aku bikin YouTube, tolong di-subscribe, tolong di-subscribe. Algoritmanya adalah semakin video kita semakin banyak ditonton, semakin banyak dibuka, semakin banyak dilihat oleh orang lain, itu semakin akan ditempatkan di tempat yang paling atas oleh YouTube. Memang ketika kita pemula dan kita bukan seorang Atta Halilintar, mungkin kita nggak akan pernah di atas. Tapi tenang, YouTube punya algoritma lain. Misalkan kita berbicara kuliner, bakso kita, karena baru ya, mungkin belum ada di tayangan iklan untuk ditonton oleh rekomendasi iklan oleh YouTube, belum direkomendasikan. Tapi dengan kita punya satu grup tadi, mungkin isinya ini ada berapa Mbak? 42 orang. Isinya 42 orang. 42 orang dalam satu kurun waktu itu berkesempatan untuk melihat tayangan itu. Ini saya yakin tayangannya pasti akan lebih dari 42. Tidak usah berkecil hati. YouTube akan mempromosikan itu secara automatically. Itu algoritma yang bisa dibaca sederhana dari YouTube, Mas, karena algoritma yang lain mereka pasti terus berubah, tidak pengen kita sebagai user ini tahu. Tapi yang bisa dibaca salah satunya itu. Semakin video kita coba untuk ditonton oleh orang, mereka juga akan semakin mempromosikan. Ya kali Atta Halilintar semakin kaya karena dia terus dapat promosi. Tapi di luar itu dia konsisten, teman-teman. Dia konsisten banget. Dari awal YouTube belum duitnya sebanyak ini, dia sudah memulai YouTube. Memulai produksi YouTube. Dan ketika sekarang dia ada di puncak kesuksesan dia sebagai salah satu YouTuber dengan followers terbanyak waktu itu ya, se-Asia, itu adalah hasil dari jerih payah dia, dari konsistensi dia. Dan kita jangan pernah bermimpi kita nggak usah bermimpi sampai sebesar dia lah. Kita cukup berharap bercita-cita YouTube kita di AdSense aja. Itu sebuah perjuangan juga, bukan hal yang mudah kalau teman-teman tidak punya konsistensi. Nggak usah risau videonya jelek, editannya buruk, dan segala macam. Nggak usah risau. Trial by error. Teman-teman harus mencoba. Dengan mencoba, teman-teman tahu, oh kekurangan saya ada di sini. Kelebihan saya ada di sini. Kalau teman-teman, sebagai contoh nih, kalau teman-teman mau mengeksplor video saya, video pertama saya jeleknya minta ampun. Jelek dari sisi teknik, kualitas kamera, editing, dan segala macam. Tapi ketika video itu ditonton dalam waktu 2 hari, ditonton 100 orang, bagi saya itu udah seneng banget, teman-teman. Kebetulan acara kantor, jadi yang nonton teman-teman kantor. Itu bentuk dukungannya. Saya seneng banget, dan itu yang membuat saya menjadi semakin bersemangat untuk membuat karya lain. Kayak gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan, jangan pernah berkecil hati. Minta tolong pada orang-orang terdekat. Minta tolong pada teman-teman satu grup. Ketika kita share di satu grup, misalkan di grup ini ada 42 orang, ternyata yang nonton cuma 10. Ya sudah, nggak apa-apa. Alhamdulillah kan gitu. Satu grup kita dapat 10 dari 42. Mungkin teman-teman yang lain belum sempat menonton, misalkan begitu. Kita tetap berpositif thinking dan jangan, aku punya grup banyak, tapi yang nonton cuma segini. Nggak apa-apa.
Kita kan grupnya masih ada yang lain, ada yang dari misalkan ada 10 grup, masing-masing isinya 50 orang dan yang nonton dari satu grupnya hanya 10 orang, ya enggak apa-apa lah. Setidaknya sudah ada yang menonton, sudah ada yang, ya saya bilang tadi, untuk mendapatkan 0 sampai 100 subscriber kita perlu mengemis, jangan ragu lah. Coba aja dulu mengemis kepada orang-orang terdekat. Tolong dong subscribe. Subscribe itu nggak bayar kok. Saya paling seneng, saya paling semangat ketika tolong subscribe channelku. Dengan serta-merta saya subscribe. Saya nggak pernah mengeluarkan uang untuk itu dan saya nggak rugi apapun. Tonton. Nanti ya kalau sempat saya tonton. Kalau pas lagi nggak sibuk saya tonton. Pasti. Dan pasti kalau ada orang sudah meminta itu, saya tambahkan komentar. Tentu komentarnya yang positif. Jangan komentar, videomu jelek. Please, jangan. Hargai produk karya teman-teman kita. Apalagi kalau kita udah ada di satu grup tertentu, misalkan UKM Akademi ya tadi ya. Misalkan ini, ya kita saling support, kita sepakat. Aku sudah bikin video nih, tolong di-sub, tolong di-komen, tolong di-like, dan sebagainya. Itu penting banget untuk meningkatkan semangat teman-teman. Ada lagi? Saya Mas, mau tanya Mas. Boleh Mas. Jadi gini Mas, saya mau tanya, kalau untuk vlog itu durasinya, rekomendasinya berapa menit ya Mas? Yes. Oke. Pertanyaannya kayaknya udah paham nih kayaknya nih Mas ini soal vlog nih. Kalau saya Mas, rekomendasi saya di bawah 5 menit Mas. Di atas 2 menit. Kenapa? Begini, ini bicara algoritma lagi. Bicara algoritma kembali, bahwa kalau kita menonton video yang ada, misalkan ada video durasinya 5 menit, terus kita tonton video itu di bawah 2 menit, terus kita memberikan komentar, komentar kita akan dianggap spam oleh YouTube. Tidak dimunculkan di kolom komentar yang panjang itu. Tidak dimunculkan. Makanya, kalau ada teman-teman yang meminta kita untuk menonton videonya, please ditonton minimal 2 menit, 0002.00. Misalkan begitu kalau kita memang sibuk. Sempatkan dulu 2 menit. Kalau memang nggak mau nonton, biarkan aja dia jalan. Videonya jalan. Gitu. Oke Mas, makasih Mas. Terus kenapa kita 2-5 menit dengan tujuan tadi Mas? Dengan tujuan agar kita tidak dianggap komentar-komentar teman-teman kita yang nanti, kita harapkan ada komentar ya, tidak dianggap spam oleh YouTube. Terus kedua, ini juga yang paling penting Mas, kalau video kita terlalu pendek, untuk menuju 4.000 jam, wow, suwi Mas, lama banget. Kecuali video kita viral ya, 1 menit tapi viral, yang nonton 10 juta, langsung dapat, ketemu. Kalau video kita biasa-biasa, hanya 1 menit atau di bawah 1 menit, berapa, tinggal dikali aja itu, dibagi aja 4.000 jam, dibagi 1 menit, butuh berapa tayangan, butuh berapa penonton. Monggo, matematika saya jeblok, saya nggak mudeng kalau soal bagi-bagi dan kali-kali. Gitu Mas. Ada lagi kah? Mau tanya Pak? Monggo Mas. Itu kan untuk lomba vlognya kan itu kan durasi minimal 4 menit ya Pak? Iya Mas. Nah itu mekanismenya bagaimana ya Pak? Kalau misalnya videonya itu harus ada modelnya atau cuman produk aja atau gimana ya Pak? Oke. Makasih. Jadi kalau teknis lomba ada di teman-teman kaji ya. Tapi sebagai trik, karena tidak boleh lebih dari durasi tertentu, ya kita harus membatasi dulu teknisnya, batasi videonya. Kalau kita mau pakai musik berarti nggak lebih dari. Bagaimana cara merangkum semua produk kita dalam 4 menit? Itu butuh kreativitas. Makanya sebelum kita membuat satu video, tentukan dulu kontennya teman-teman. Tentukan jalan ceritanya, ide ceritanya. Ini mau tak bawa kemana? Ini mau tak apain sih? Produk ini mau tak apain? Ini mana? Nggak kelihatan. Ini produk gel rambut ya teman-teman. Kan nggak mungkin kalau kita bicara produk gel rambut tapi nggak ada gaya
modelnya lagi gayain rambutnya. Ada bayangan nggak? Tadi Mas siapa yang nanya? Ada bayangan nggak, Mas? Nggak kelihatan ya? Ya Pak, ya Pak. Ya. Misalkan produknya lagi-lagi mie ayam atau bakso. Ya harus ada adegan makan. Terus terakhir dia memberikan pengakuan, testimoni. Oh enak nih, ayamnya begini, mie-nya begini, begini. Kayak gitu. Kalau ada makanan pasti harus bilang enak lah. Tapi syukur-syukur ditambahi, oh ini enak karena begini nih. Agak-agak ngerti soal kuliner gitu ya. Ini begini, oh ini ternyata mie ayam ini enak karena mie-nya tuh kenyal banget. Aku yakin ini dibikin sendiri, dia nggak beli matang, misalkan begitu. Terus kita tanya nih, misalkan kita tanya sama penjualnya, bener nggak mie-mu kamu buat sendiri dengan olahan tanganmu misalkan. Itu akan jadi penarik. Dan kita harus benar-benar tahu clickbait. Clickbait itu kata kunci. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, siap, ya kan, dari Atta Halilintar misalkan gitu. Itu clickbait dan itu menjadi viral. Sampai sekarang orang masih mempergunakan itu. Hello guys. Kalau teman-teman bisa membuat clickbait yang baru dan itu menjadi viral, teman-teman yang akan jadi lakon kan gitu. Saya sendiri beberapa kali membuat clickbait dan tidak jadi, tidak berhasil kan gitu. Karena luar biasa, cukup sulit juga untuk membuat satu kalimat clickbait namanya, untuk membuat satu hook, untuk membuat satu, kalau orang petinju itu apa namanya, jab, hook gitu ya, satu pukulan mematikan itu tidak mudah. Dan saya yakin juga seorang Atta Halilintar ketika dulu membuat siap itu juga dia melakukan ya panjang lah prosesnya gitu loh. Tidak hanya satu kali di video terus langsung viral, enggak, pasti panjang. Ada yang lain? Ya Pak, halo? Halo, silakan. Saya dengar. Ya Pak, ini masalah lomba vlog itu kan mengenai syaratnya. Di situ ada video untuk review jenis usaha, terus kemudian proses produksi dan review produk. Nah, di situ ada pembagian misal penilaian di jenis usahanya, misal jenis usahanya ada nilainya, terus proses produksi, terus produknya itu ada penilaiannya, enggak Pak? Atau hanya semuanya langsung jadi satu? Oke. Saya tidak bisa jawab ini karena itu ada di teknis teman-teman di panitia. Gitu. Jadi teman-teman panitia hanya meminta saya untuk memberikan sedikit tips trik untuk membuat vlog atau video. Jadi kalau sudah terkait dengan lomba, saya malah nggak ngerti nih, ada aturan-aturan seperti itu saya nggak ngerti. Tapi yang bisa saya sampaikan, semisal saya adalah sama-sama peserta lomba, tentu aturan-aturan itu harus kita penuhi dulu. Karena juri peserta lomba itu biasanya kan banyak banget. Dan juri itu, saya pernah jadi juri juga, dan kita nggak mau ambil pusing, Mas. Ini sudah menyalahi aturan, minggir, nggak usah dilihat. Apalagi videonya misal tadi 4 menit. Oh ini udah nggak pakai aturan-aturan kita teknis yang sudah kita sampaikan. Udah nggak usah dilihat aja, karena udah pasti salah. Jadi kalau kita mengikuti sebuah lomba di sini atau di tempat lain, tolong perhatikan betul-betul aturan main teknisnya. Jangan sampai belum dilihat videonya, udah disingkirin sama juri. Eman-eman. Kita udah ngeluarin keringet, udah ngeluarin ide, dan ide itu mahal banget, teman-teman. Jujur, saya tidak pernah mau menyampaikan, kamu mau bikin apa YouTube-nya? Mau bikin bagaimana? Saya nggak akan pernah mau, karena itu ide dan itu mahal. Saya nggak mau ide saya itu ditiru oleh orang lain, karena saya masih males untuk mengeksekusi ide itu, lalu dia yang mengeksekusi, nanti saya jadi kecewa. Kira-kira begitu. Jadi, tolong kalau teman-teman nanti, semua harus ikut lomba ya, teman-teman nanti ikut lomba, di sini atau dimanapun, perhatikan dulu dengan baik syarat, aturan, dan ketentuannya. Jangan pernah keluar dari apa yang sudah digariskan. Begitu keluar, tanpa dilihat video kita, tanpa dilihat produk kita, tanpa diperhatikan bagaimana capeknya kita membuat video itu, sudah langsung disingkirin.
Hanya seperti itu Mas yang bisa saya sampaikan terkait teknis lomba tadi. Mohon maaf tidak bisa lebih jauh. Karena saya juga nggak ngerti teknisnya. Ya, saya lanjut bertanya. Siap. Ini vlog UMKM ya Pak? Yes, silakan. Di sini kan saya sebagai pelaku vendor. Nah, ini mau minta sarannya dulu. Untuk sebuah vendor, itu kalau vlog, itu yang perlu saya tunjukkan atau tonjolkan dalam proses produksi atau review barangnya, Pak? Cari yang paling menarik, Mas. Mana yang lebih menarik dari produk itu? Proses pembuatannya atau review produknya? Jenengan pasti lebih ngerti. Misalkan produk HP lah kita bicara. Misalkan produk HP, nggak kelihatan ya. Misalkan produk HP, ternyata prosesnya sudah dilakukan oleh mesin semua, tidak bisa ditayangin untuk dibuat video, ya nggak perlu. Berarti kita review penggunanya aja. Kamu sudah menggunakan HP ini, gimana reviewnya? Bagaimana kecepatannya? Bagaimana RAM-nya? Bagaimana ini? Apakah benar seperti itu, seperti yang diiklankan? Misalkan begitu. Apakah itu proses pembuatannya atau reviewnya? Atau pas proses makan kalau makanan? Monggo, teman-teman yang lebih memahami itu. Lebih mengerti dengan produk masing-masing. Kayaknya bagus tadi ada Mbak siapa nanya, proses masak tapi alat saya sederhana. Nggak usah risau. Kalau itu memang diolah secara menarik, saya yakin bayangan saya pun hasilnya akan sangat menarik. Kan gitu. Mungkin teman-teman pernah ingat pernah tahu juga ada satu warung di Jogja yang kalau nggak salah lele siapa ya, lupa saya. Yang masaknya di dapur pakai kayu, masih pakai kayu, pakai tungku tanah. Dan tempat makannya itu berdekatan banget dengan warung itu. Rasanya kalau dicoba, saya lupa lele Mbah atau Pak siapa. Rasanya kalau dicoba ya sama aja, mangut lele ya begitu. Tapi ketika kita melihat Mbah itu masak di tungkunya yang bersebelahan dengan kita, itu menarik banget untuk divideokan. Delalah karena sudah seperti itu, kita sudah merasa tertarik dengan prosesnya, kita merasa makannya pun jadi enak. Mbah Tarmo, saya lupa. Tapi dia warungnya di tengah sawah gitu ya. Terus ada tempat duduk di depan, di belakang tuh kita bisa melihat dia masak dengan tungku tanah itu. Lupa saya. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman yang lebih paham, lomba vlog ini prioritas penilaiannya kualitas video atau produknya. Nah ini ke panitia ya Mas, saya kurang paham nih. Ini ke panitia nanti, silahkan. Kalau saya sebagai praktisi vlog, saya tentu ada kualitas video ya. Kalau kita bicara lomba, kualitas video tentu saja, bukan pada produknya. Produknya proses videonya. Ya. Sudah dijawab sama Ustadz Jamal, proses videonya, karena kita berbicara output video untuk promosi, gitu kan nanti ke depan Ustadz ya, terus nggih. Jadi ya prosesnya, maksudnya proses setelah pengambilan gambarnya ya, setelah jadi outputnya, setelah jadi apakah video itu benar-benar bisa membuat orang tertarik untuk membeli. Nah, kuncinya di sana. Produknya Oke, saya kasih contoh lagi nih teman-teman. Tapi ini bukan video. Mungkin pernah dengar keripik Mak Icih pada tahun 2013, 15, saya lupa, 2010 deh. Keripik Mak ya, pokoknya lama udah. Dia itu sangat viral. Karena kalau beli itu hanya bisa hari Senin sama hari Jumat. Dan itu harus antri, kalau nggak salah dulu gitu. Rasanya sama. Kenapa dia bisa viral? Karena cara-cara yang dia gunakan itu unik. Cara-cara yang tidak lazim. Biasanya keripik itu ya beli di warung, di toko, di minimarket, semuanya ada. Ini kita harus antri, dan hanya ada hari-hari tertentu, nggak setiap hari.
Dan begitu keripik Mak Ici itu dijual secara umum dimanapun tempatnya, sudah nggak laku lagi. Teman-teman bisa memanfaatkan seperti itu. Misalkan tadi ada baju fashion, mohon maaf, setiap beli baju di tempat saya nggak ada lengannya. Ya iyalah, lengannya kan yang pakai, yang punya. Lengan bajunya ada, tapi lengannya nggak ada. Misalkan itu bahasa marketing, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat video juga. Nggak salah. Untuk vlog sendiri bagaimana Pak teknik dalam penggunaan kamera? Apakah menggunakan single kamera? Oh silahkan Mas. Kalau bisa pakai dual kamera, triple kamera, manfaatkan saja. Hati-hati dengan editingnya. Kalau memang belum terlalu canggih untuk editing, hati-hati. Kalau saya pilih satu kamera, tapi banyak angle-nya. Angle 1 dari atas, angle 2 dari depan, angle 3 dari samping, angle 3 ada 4 dari belakang, dan sebagainya. Tidak perlu memaksakan kamera lebih dari satu kalau memang belum ada. Kalau sudah ada, silahkan. Tapi hati-hati dengan editingnya, kan gitu kan. Selama sudah jago, sudah mahir, gas. Itu aja. Izin bertanya, silahkan Mbak. Kalau live nggak usah izin Mbak. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari Karangtempel, mau tanya tentang testimoni. Iya kan tadi testimoni kalau makanan itu kan gampang ya Gus, maksudnya bisa langsung bilang ini enak gitu. Tapi saya ini pesanannya kebanyakan custom. Custom berarti kan udah dibawa pergi sama yang pembelinya. Jadi saya ada tinggal foto-fotonya, dan dari pembeli itu misalnya untuk acara lomba itu bisa merupakan testimoni nggak? Misalnya dia ikut lomba dengan baju saya dan dia menang, itu saya tampilkan gitu untuk sebagai testimoni, apakah bisa? Bisa, dengan izin yang punya. Iya, dikasih fotonya sih Gus. Ya. Soalnya kan kalau beli kayak di toko online gitu, kita belum banyak pembelinya, jadi kayak testimoninya belum ada gitu Gus. Gini Mbak, untuk pertama, ya nyen sewu, kalau saya boleh bilang, ya modal dulu. Artinya modal dulu itu kita bikin satu baju, kalau produknya adalah fashion, kita bikin satu baju khusus untuk kita buat video ini. Misalkan begitu. Atau kalau itu sudah ada di tangan customer, sudah ada di tangan pembeli, Mbak kontak aja. Boleh nggak kamu tak bikinin video pakai bajuku? Yuk kerjasama, yuk kamu dapat namamu, aku dapat nama produkku. Misalkan begitu. Apalagi kalau yang beli misalkan adalah calon model atau model yang sudah jadi, minta tolong aja. Please saya dibantu. Saya mau bikin video promo nih. Meskipun promo dengan cara saya sendiri ya, karena saya belum punya anggaran, saya hanya bisa bikin vlog seperti ini. Nanti dia otomatis karena dia ada wajahnya dia. Itu tadi yang saya bilang, saya belum bilang. Jadi kunci Gus Wahid itu adalah, moto saya adalah sinergi dan kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri. Ustadz Jamal nggak bisa sendiri, ada tim yang bantu. Ustadz Jamal dan tim nggak ada yang nggak bisa lanjut kalau tidak ada teman-teman yang ikut pelatihan, ikut akademi. Nggak bisa juga. Nggak ada, kita bikin lomba nggak ada pesertanya, ya gagal. Itu namanya sinergi dan kolaborasi. Sama dengan teman-teman yang tadi, kenapa menggunakan model, menggunakan talent, teman-teman bisa bersinergi sama mereka. Kalau teman-teman punya teman seorang influencer, seorang yang sudah terkenal, followernya banyak, otomatis ketika kita video, nih misalkan Mbak Nur Anissa Butik nih, sudah punya 1000 follower, atau Instagramnya followernya berapa, saya syuting, bla 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 bla, otomatis Mbak Nur Anissa pasti akan minta produk itu. Mas, aku minta dong, mau tak tayangin di medsosku. Saya jadi terkenal juga kan, saya terbantu juga kan. Mbak Nur Anissa juga sama. Sebaliknya kita saling membantu. Makanya jangan pernah sungkan untuk saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling bantu. Apalagi kita ini masih kecil, kita masih belajar. Saya juga. Begitu. Masih ada lagi? Yes, Mas Abe. Mau nanya, Mas Gus, kalau misalkan kayak video itu mesti pakai suara langsung bagusnya, atau
dengan background atau background tampilan terus suaranya di belakang gitu menurut dubbing di dubbing itu menurut Mas Gus bagusan yang mana kira-kira? Oke Mas. Tapi kalau kayak misalkan modelnya nggak pede ya suara dengan suaranya itu gimana tuh sarannya yang bagus? Oke Mas. Tidak semua video bagus di dubbing. Tidak semua video bagus menggunakan voice langsung. Tidak semua musik yang kita gunakan juga seluruh video kita kasih musik dari depan saya bilang juga nggak bagus. Kolaborasi lagi Mas. Coba teman-teman lihat deh video ini contoh ya, video tayangan makan di TV itu. Ada ketika posisi pedes banget, ini kan nggak bisa didubbing. Ini bagus ekspresinya. Pedes banget ini, enak banget, aku nggak mau berhenti. Tapi ada satu sisi ketika ada suara presenter ngomong, ya teman-teman kamu nggak usah galau karena memang Lombok di makanan ini sudah menggunakan teknik olahan tinggi, jadi tingkat pedesnya luar biasa. Pasti ada voice over di sana, ada dubbingnya di sana. Begitu pas ini, pedes, tambahin musik, dung. Jadi semakin menarik lagi. Semua tergantung pada tipikal video yang teman-teman ambil. Tapi dikolaborasikan aja. Dicampur-campur boleh. Cari yang pas, cari yang sesuai. Dan itu tidak bisa ditemukan kalau teman-teman tidak rajin membuat video. Nggak ketemu. Saya butuh kolaborasi seperti itu di produk-produk YouTube saya juga beberapa kali, baru beberapa ini. Dulu juga monoton gitu loh. Saya jalan sambil ini ngomong gitu. Kok jenuh ya? Saya sendiri jenuh gitu loh. Saya nonton aja, saya bikin jenuh gitu. Saya coba voice over semua jenuh juga. Kolaborasi dicampur-campur yang menurut kita ini bagian terbaik untuk bagian untuk melihat dia ngomong secara langsung, pakai videonya. Saya contohnya, waduh sampai deleweran, nggak masalah, menarik sekali. Kuliner sih ya. Apalagi kalau kuliner memang lebih mudah sih kalau saya bilang. Ini admin mau bertanya apa kepencet? Ada raise hand-nya. Enggak ya, enggak bertanya. Oke, udah. Berarti sudah enggak ada yang bertanya. Ustadz Jamal, admin, jadi saya boleh cabut. Siap, Mas Gus Wahid matur suwun. Nggih. Luar biasa, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Kalau jenengan tadi punya kolaborasi itu penting, saya punya jargon bahwa kolaborasi itu kerja keras itu mempercepat hasil. Kerja kolaborasi melipat gandakan hasil. Wah, luar biasa. Kalau Ustadz Jamal yang ndiko saya nggak maido. Yang ini jangan ditiru teman-teman. Sebentar. Nah, ini moto saya dulu. Kerjanya dolannya untuk kerja. Jadi sejak saya drop out dari wawasan, saya lulus dari wawasan, saya memutuskan diri untuk menjadi blogger, penulis, dan saya membuat blog. Ngeblognya belum tuntas, belum lulus, saya sudah pindah ngevlog. Dan ternyata dolan sambil ngevlog, sambil nulis, sambil motret, dan ketika hasil video, foto, tulisan itu bisa kita jual, saya menggunakan slogan ini. Kerjanya dolan, dolannya untuk kerja. Kita dolan, tapi menghasilkan. Kita kerja, tapi bentuknya kayak wong dolan. Monggo diartikan sendiri ya, kira-kira gitu. Begitu, teman-teman? Kalau misal ada yang belum jelas, tadi saya sudah meninggalkan nomor WhatsApp, ada Instagram saya juga, ada YouTube untuk kita bisa saling belajar di sana. Sekali lagi saya tidak menganggap YouTube saya atau diri saya yang terbaik karena saya masih belajar, tapi saya paling senang ketika kita sedang belajar bareng seperti ini dan tiba-tiba ada yang menyalip di depan saya saat kita belajar bareng. Itu saya senang banget. Luar biasa.
apalagi ada ilmu yang pernah saya sampaikan terus dipraktekkan atau dimanfaatkan dan itu terngiang di teman-teman untuk terus menjadi lebih baik, itu berkah bagi kita ya Ustadz ya. Insya Allah seperti itu. Begitu teman-teman. Nanti misalnya ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di media sosial saya. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkolaborasi di sini, berbagi. Saya tidak memberikan ilmu tapi kita berbagi bareng-bareng. YouTube-nya tadi saya sudah tulis Mbak, di scroll aja di atas, sudah saya tulis di atas. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wahid. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi dari penyampaian Gus Wahid sangat lengkap ya, paket komplit sekali. Nah, ada 1-2 garis bawah untuk memulai vlog. Ya, kita mulai dulu, kemudian ada konsisten, jangan kecil hati, saling support, dan keep positive thinking, begitu. Nah, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Arnas Agung Andra Rasmara SMM, selaku Ketua Kadin Kota Semarang. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Saya mohon maaf ya, ini posisinya lagi nggak pas nih, pas ada rapat. Saya izin nanti sebentar aja ya. Ya, siapa aja Mas? Langsung saja mungkin. Langsung saja mungkin untuk beliau, Bapak Ketua Kadin, Bapak Arnas menyampaikan 1-2 patah kata, begitu nggih Bapak? Terima kasih Matur Nuwun, Mas Jamil, teman-teman semua yang hadir di sini. Saya ingin cerita, kira-kira seminggu yang lalu nih saya ditelepon sahabat saya nih, senior saya nih, Mas Jamil, untuk melakukan sebuah kerjasama terkait masalah vlog gitu kan. Nah, saya memberi masukan memang kepada sahabat saya, Mas Jamil, bahwa Mas kalau bisa nanti sebelum kegiatan dimulai, mungkin dari Kadin, dalam hal ini saya diwakili oleh Mas Wahid, akan memberikan pengarahan-pengarahan keterkaitan masalah bagaimana membuat vlog yang baik dan benar. Tentunya di Kadin ini, alhamdulillah, kita ini kan pengurusnya punya potensi-potensi yang memang hebat dalam bidangnya. Jadi harapan saya bahwa kerjasama ini tidak hanya nanti berhenti pada masalah vlog saja, tapi bisa dengan kerjasama yang lain. Kadin prinsipnya siap membantu untuk memberikan sebuah pendampingan atau mentoring. Karena memang menjadi pengusaha ini menurut saya bukan by nature ya, bukan. Menjadi pengusaha ini menurut saya memang membutuhkan seorang mentoring. Kenapa? Karena menjadi pengusaha ini yang diperlukan adalah sebuah proses. Sebuah proses di mana bahwa kita harus sering menyerap ilmu dari teman-teman yang sudah berhasil dalam bidangnya. Disinilah peran Kadin tentunya membantu Mas Jamil dan teman-teman tentunya di sini untuk bisa memberikan, bukan merasa paling pintar, tapi mungkin bisa memberikan share ilmu terhadap pengalaman-pengalaman mereka dalam bidang selama mereka jatuh bangun berwirausaha. Kalau khusus vlog ini, ada Mas Wahid nggak di sini nih? Hadir nggak Mas Wahid? Hadir ya? Mas Wahid nggak hadir ya di sini ya Pak? Ada Ketua, ada. Oke, Mas Wahid ini kenapa saya pilih? Karena beliau ini memang ahli vlog, dan sudah beberapa kali bekerja sama dengan pemerintah kota dalam membuat mentoring terhadap vlog khususnya bagi teman-teman UMKM. Saya yakin bahwa beliau nanti akan banyak memberikan pencerahan terhadap teman-teman, bukan merasa paling pintar ya sekali lagi ya, tapi mungkin dengan kehadiran Kadin, Mas Wahid bisa share ilmu, sesuatu hal yang mungkin bisa memperbaiki vlog yang akan dibuat oleh teman-teman nanti peserta dari semua semua masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Jadi sekali lagi matur nuwun, terima kasih diberi kesempatan Kadin bisa bergabung, dan tentunya kerjasamanya tidak hanya sampai di sini. Semangat, sukses. Saya yakin bahwa pandemi ini bisa cepat berakhir. Saya yakinlah pandemi ini akan berakhir. Dan kita memang mau tidak mau harus mulai beradaptasi terhadap situasi yang memang selama ini sedang kita hadapi. Jadi
kata kuncinya dalam menghadapi pandemi ini adalah problem solvernya adalah kreativitas. Jadi kreativitas menjadi salah satu kunci, menjadi salah satu problem solver dalam menghadapi pandemi ini bagi teman-teman UMKM. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Nuwun. Ini saya Zoom di kamar mandi nih saya. Terima kasih Pak Moderator. Sami-sami Bapak. Siap, sama-sama Pak Arnas. Sorry ya Bos. Ini saya kabur ke kamar mandi nih biar bisa ikut. Ya, kira-kira begitu ya Pak Moderator. Matur nuwun, terima kasih, sukses selalu acaranya. Matur nuwun. Terima kasih Mas. Terima kasih, selamat malam Bapak. Baik rekan-rekan sekalian, telah dijelaskan terkait dengan petunjuk teknis. Untuk selanjutnya, kalau semisal ada yang masih juga mengganjal, nanti untuk petunjuk teknisnya akan di-share di grup Telegram. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Saya Ella Agustina, mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada closing statement dari Pander KJ Mas Jamal. Ya, terima kasih semuanya partisipasi teman-teman, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di forum ini. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah pertemuan yang bisa menjadikan langkah kemajuan usaha kita bersama. Dan kita tunggu proses-proses berikutnya untuk menuju langkah yang lebih baik. Terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Bisa kita kontak-kontakkan lewat Telegram maupun media sosial yang sudah kita miliki. Jadi saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.